Hai, jumpa lagi bersama saya Hendrik. Ya, kita ada di spesial event ya bertemakan Jaksa Menyapa dan langsung dari Kejaksaan Negeri Manggarai. Hari ini ya, saya juga sudah ya didatangkan oleh dua narasumber yang sangat spesial. Nanti saya akan menyapa mereka satu persatu, tapi perlu saya ingatkan bahwa tema kali ini ya kita membahas tentang tindak pidana perdagangan orang. Mungkin tren dengan istilah human trafficking ya. Nah, seperti apakah penjabaran dari dialog kita ya dalam tema yang sangat aktual dan kerap terjadi di sekitar kita. Saya langsung saja menyapa kedua orang narasumber saya dari Kejaksaan Negeri Manggarai. Bang Willy dan Bang Ronald, apa kabar? Jumpa lagi. Puji Tuhan, kabar baik Bang. Kabar baik ya Bang ya? Kabar baik. Sudah berdoa hari ini? Puji Tuhan, sudah harus berdoa. itu. Saya berpikir itu menjadi sapaan penting pembuka saya ya untuk ya harus berdoa dulu. Ya. Baik, nah saya tidak harus mengatakan kata-kata hari ini dulu. Oh siap. Tapi itu penting sih sebenarnya Yeah. baik motivasi awal ya untuk semua ya pemirsa yang mungkin lagi pantau ya siaran kita hari ini, baik yang ada di Kabupaten Manggarai maupun yang ada di Kabupaten Manggarai Timur teristimewa dan seluruh yang masyarakat Indonesia yang sedang pantau ya live event kami hari ini dengan tema Jaksa Menyapa yang merupakan hasil kerja kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Manggarai dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur. Nah, kali ini kita membahas tema tentang tindak pidana perdagangan orang dan saya langsung saja menyapa kedua orang narasumber saya, Bang Willy dan Bang Ronald. Ya. Baik, Bang Willy dan Bang Ronald, ini terkait dengan TPPO ini kan menjadi sesuatu hal yang kerap terjadi di sekitar kita tanpa disadari. Betul. Ya. Baik itu terutama di lingkungan kerja ya Bang ya, di lingkungan kerja. Kalau kemudian suatu hal yang tidak pernah kita sadari, tapi itu sebenarnya bagian dari tindak pidana perdagangan orang dan itu sudah terjadi dari tahun ke tahun sampai di tahun 2024 ini. Nah, saya akan lebih detail nanti membahas ini. Saya pengen tahu dulu kira-kira gambaran umum ya dari tindak pidana perdagangan orang itu seperti apa sih Bang? Ya, baik. Dari TPPO itu ya, tindak pidana perdagangan orang memang merupakan salah satu persoalan serius di bangsa kita karena memang realitasnya bahwa jumlah kasus yang melakukan tindak pidana kekerasan, melakukan tindak pidana perdagangan orang itu sudah semakin banyak. Itu terutama untuk wilayah NTT kita dan lebih khususnya untuk wilayah Manggarai tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah kasus TPPO itu tindak pidana orang itu pelakunya sudah banyak sekali dan sudah memakan korban yang begitu banyak. Ini kan tentu menjadi suatu yang serius ya, suatu yang serius yang memang perlu ada atensi dari pemerintah ya, termasuk penegak hukum pidana, kerja kolaboratif lah dari pemerintah juga supaya tidak pidana perdagangan orang itu memang perlu diminimalisir seperti itu. Jadi realitasnya sudah banyak kejadian Pak, sudah banyak kejadian. Termasuk di Manggarai juga itu sudah banyak kasus yang kita tangani terkait dengan tindak pidana orang, sehingga tidak salah kalau misalnya orang mengatakan bahwa TPPO itu merupakan salah satu tindak pidana serius ya, persoalan serius karena memang sudah banyak korbannya, anak-anak kita dari NTT ini khususnya di Manggarai dan Manggarai Timur sudah banyak direkrut oleh pelaku tindak pidana untuk dibawa keluar tanpa ada istilah dengan iming-iming tertentu, ternyata sampai di sana mereka menjadi korban seperti itu. Kalau Bang Ronald ada tambahan? Ya, kalau terkait dengan TPPO ini ya miris, terkait dengan penanganan perkaranya ini miris kalau kita tangani ya, karena saudara-saudara kita yang menjadi korban itu niatnya mereka itu cuma mencari uang untuk mencari penghasilan, akan tetapi karena adanya tindakan perdagangan orang ini, mereka di tempat kerjanya tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, mereka juga dijanjikan apa kerjanya apa, bahkan sampai ada yang tidak diberi gaji justru. Ya.
kamu kerja, saya tidak mau gaji. Sudah tidak digaji, dipukul ya mungkin. Iya, mungkin sebelumnya masih awal-awal tahun 2007 itu kan kita pernah lihat juga yang sampai disetrika sama majikan. Itu kan bentuk-bentuk TPPO itu. Oke. Nah, mungkin itulah dulu pembukaannya. Kalau unsur-unsur yang masuk dalam kategori TPPO itu apa, Bang? Ya, untuk unsur-unsurnya perekrutan, ya, perekuan dalam konteks ada akibatnya. Jadi dia merekrut, tapi ya dia merekrut, tapi tujuan eksploitasi itu masuk kategori tidak pidana perdagangan orang. Tapi kalau misalnya merekrut bermain, merekrut apa itu kan tidak dalam konteks itu ya. Yang saya maksud adalah merekrut orang misalnya dengan iming-iming gaji besar dan pada akhirnya ternyata dia menjadi korban. Misalnya dia tidak diberikan gaji, intinya dia dieksploitasi ya, baik itu dieksploitasi dari seksual, itu kan bisa terjadi. Begitu juga dari soal finansial. Misalnya dia kerja ternyata dia tidak digaji, itu kan salah satu bentuk-bentuk atau wujud-wujud dari perbuatan tidak pidana orang. Ya, merekrut, menjanjikan. Unsurnya juga selain itu ada terkait dengan pemindahan orang. Pemindahan orang, betul. Pengiriman, pemindahan pengiriman. Jadi jangan kita pikir TPPO ini bahwa soal merekrut saja. Antara si tuan yang punya kerja sama si anak yang kerja sama kita, tidak. Dari mana tuan itu bisa dapat anak itu? Itu juga kita, dan itu unsurnya mungkin ada di pemindahan, penempatan dan penerimaan orang. Jadi kan sekarang kan sudah tren tuh apa namanya tuh badan-badan hukum yang kerjanya tuh jasanya mereka menyediakan tenaga kerja itu. Itu kita juga harus itu kalau misalnya mereka itu modus tidak, bisa jadi modus mereka kumpulkan bilang ayo kalian jadi membernya saya, nanti kalau ada orang mau pakai tenaga kalian saya kasih kalian. Nah padahal waktu sudah di tempat penampungan itu tidak dikasih makan, tidak dikasih pelatihan, tidak diperhatikan. Nah itulah sudah mulai itu, sudah masuk unsur jadi itu. Jadi dibungkus ya, maksudnya kan secara formal, secara hukum dia dibentuk berdasarkan hukum, badan hukum ya, sah dia, sah. Tapi ternyata di balik itu ada perbuatan-perbuatan yang terselubung, ada iming-imingnya. Jadi di balik pembentukan badan hukum untuk merekrut tenaga kerja itu ternyata tenaga kerja direkrut itu adalah dengan tujuan misalnya dijual untuk tujuan-tujuan tertentu. Ini kan modus-modus tidak pidana perdagangan orang, Pak. Jadi ada kepentingan di balik rekrutan lah. Betul. Nah, kalau tadi kan selalu jenis-jenis itu macam-macam, Bang ya. Macam-macam, Pak. Modus mereka itu macam-macam ya kan. Kemarin kita tangani itu dijanjikan untuk menjadi waiters, pelayan di luar Manggarai. Cafe. Dia orang dari luar Manggarai. Dia dijanjikan kerja di sini untuk menjadi waiters. Sampai di sini dia dipekerjakan di sebuah kafe yang ya remang-remang. Dia memang betul maunya jadi waiters. Tapi sampai di sana karena kebiasaan kafe itu kan dia tidak mau pekerjaan itu. Dia protes, bukannya dapat pembelaan malah disuruh paksa kerja. Kamu punya kerja itu sudah, kemarin kan kita suruh, itulah kerja kamu. Nah, ada berapa kasus kira-kira yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir? Kalau jumlah kasus sebenarnya tidak terlalu banyak juga ya. Masih di bawah jumlah kasus kekerasan seksual, masih sedikit. Tapi kan itu yang terungkap. Nah itu dulu, itu yang terungkap. Nah kita tidak tahu, ini kan mungkin banyak korban tapi tidak terungkap. Artinya banyak potensi lainnya. Banyak potensi, Pak. Banyak potensi. Karena gini, kita tahu bahwa untuk wilayah NTT ini ya, lebih khusus untuk Manggarai, kan banyak tenaga kerja kita, anak-anak kita ini yang keluar daerah ya, entah itu keluar negeri. Kalau keluar negeri mungkin sedikit ya, tapi masih di wilayah Indonesia, entah itu ke Jakarta, ke Kalimantan, dan ternyata mereka ini menjadi korban, Pak, menjadi korban tidak pidana perdagangan orang. Di sana nanti mereka diperlakukan seperti bukan layaknya manusia. Nah, jadi mereka kerja tapi tidak digaji, ya, kerja tidak digaji. Terus kemudian juga ada juga yang menjadi korban seksual, kekerasan seksual. Jadi modusnya kadang kan orang yang merekrut ini kan
dia tidak menjelaskan hal-hal yang kemungkinan terburuknya, tapi semuanya iming-iming yang memang tujuan untuk menggiur ya, tujuan untuk menggiur, menarik perhatian dari calon-calon korban. Misalnya kamu kerja di Jakarta, nanti gajinya sekian, terus sudah difasilitasi tempat tinggal, ya, tempat tinggal, terus makan minum dan segala macam. Akhirnya orang kalau ekonominya lemah, ya, saat ekonomi dia dalam posisi rentan, dia kan mudah tergiur, akhirnya dia menuruti saja kemauan dari orang-orang yang merekrut ini, dan ternyata di sana tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Dia istilahnya salah, masuk perangkap karena memang bisa jadi karena minimnya pengetahuan dia, ya, minimnya pengetahuan, atau juga misalnya karena faktor ekonomi seperti itu. Nah, seperti yang tadi, saya setuju seperti yang tadi Pak Gili dan Pak Rona sampaikan, kadang juga adanya perusahaan-perusahaan yang labelnya perekrutan tenaga kerja, kemudian juga nanti proses penyaluran juga tidak sesuai dengan ekspektasi pekerja itu sendiri. Nah, banyak faktor ini kan terutama untuk daerah kita di Manggarai kurang lebih dan Manggarai Timur ini kan, desa-desa ini kan yang tahu persis keberadaan ekonomi itu kan kepala desa, yang tahu persis ekonomi masyarakatnya itu kan kepala desa. Kadang juga masyarakat-masyarakat yang menjadi katakanlah TKI tenaga kerja Indonesia ya, yang ada ya misalkan di luar negeri ataupun masih dalam lingkungan wilayah kerja Indonesia, entah di Kalimantan maupun ya di pusat kabupaten ya, seperti tadi dikatakan oleh narasumber itu kan tergiur dengan iming-iming gaji yang besar ya. Di fenomena yang berdampak kepada kekerasan itu kan akan muncul ya ketika korban itu tidak sesuai juga dengan ekspektasi dari pemilik kerja atau dari bos ya. Nah, apa kemudian yang Pak berdua sampaikan kepada pengambil-pengambil kebijakan di tingkat desa supaya betul-betul ya memberikan edukasi, pendataan biar fenomena-fenomena ini kemudian tidak akan terulang ya, walaupun mungkin tadi saya setuju kasusnya tidak terlalu mencuat, tapi potensi itu kemudian akan muncul. Sama juga seperti yang Pak Budi sampaikan, mungkin faktor ekonomi juga bisa mempengaruhi. Ya, baik, mungkin untuk sebelum saya sampai ke pertanyaannya terkait dengan apa aparat-aparat yang paling dekat dengan masyarakat ini ya, dalam hal ini kepala desa ya. Itu sebelum sampai ke situ saya mau kembali dulu ke yang bentuk-bentuk apa tadi itu. Saya barusan lihat lagi. Jadi selain TPPU ini kasih kerja orang tidak sesuai dengan itunya, tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka dua janji ya kan, ada juga bentuk TPPU lain. Ini yang paling unik. Ini yang paling unik ini. Misalnya dia jual anaknya dia untuk tujuan melunaskan hutang. Nah, kan ada fakta seperti itu di masyarakat. Mungkin ayahnya itu suka judi atau ibunya suka judi, terus si lawan judinya dia bilang, sudah kamu tidak punya uang tapi saya mau anakmu. Itu bisa kategorikan dia sebagai TPPO. Apalagi ada lagi yang pengemis-pengemis di jalan yang biasa kita lihat banyak-banyak itu kan bukan ada pengemis-pengemis yang tidak semata-mata mereka memang mengemis untuk butuh uang, tapi mereka dipekerjakan sebagai seorang pengemis untuk kamu store nanti ke bawah. Itu TPPO. Dan yang paling ekstrim adalah dari rangkaian yang tadi kita bilang itu, saya sengaja rekrut dia, nanti saya janji nanti kamu saya pekerjakan di negara ini ya, gaji kamu akan banyak, yang penting kamu ikut saya, sampai di suatu tempat diambil organnya dia. TPPO itu diambil organnya dia. Organ dalam tubuh itu diperjualbelikan, misalnya ginjalnya itu kan, hatinya, iya, ginjal, hati, mata, kan ada donor mata, donor ginjal ya kan. TPPO itu termasuk paling ekstrim, itu termasuk itu. Jadi ayo ikut kerja sama saya ya kan, sampai di tempat tujuan, sampai sana ya silakan, yang mau donor ginjal ada orangnya ini. Orangnya tidak berkenan untuk ginjalnya diambil, tapi karena sudah di posisi terdesak, tidak punya siapa-siapa, jauh dari rumah, tidak ada alat komunikasi, selesai dia. Nah, terkait dengan yang tadi lanjutan. Tapi saya potong dulu sebentar, saya lanjut. Jadi gini, walaupun misalnya
untuk yang ekstrim tadi itu contoh ekstrim itu misalnya penjualan ginjal, transplantasi hati dan donor mata. Walaupun misalnya ada kemauan dan persetujuan dari korban sendiri, tapi itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Menurut hukum. Jadi walaupun misalnya ada kehendak kemauan dari korban sendiri untuk menjual ginjalnya, secara hukum itu tidak benar dan itu masuk kategori tidak pidana perdagangan orang seperti itu. Jadi, nah kembali lagi ke pertanyaan tadi Pak Os soal kepala desa itu. Kepala desa. Jadi memang sebelum saya ke situ Pak. Jadi modus-modus yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pencari kerja ini, pencari tenaga kerja ini, dia tidak datang langsung ke lokasi. Nah itu yang saya tangani. Iya. Nah, jadi yang pengalaman saya selama ini, jadi pelaku ini dia itu tidak langsung datang ke lokasi, tapi dia lewat perantara. Misalnya orang di desa itu kan, orang tokoh masyarakat atau apa, dia menjanjikan nanti kamu tolong cari tenaga kerja untuk kerja di perusahaan Jaya. Nah, nanti untuk kamu ada fee-nya gitu. Nah orang yang mencari kerja ini juga dia tidak sadar bahwa ternyata yang diperintahkan ini adalah perintah tidak benar. Nah, akhirnya apa, dia mencari tenaga kerja ini, lalu setelah didapat tenaga kerjanya lalu dia kirim ke misalnya Jakarta seperti itu. Nah nanti kalau dalam proses hukum itu bukan hanya orang yang merekrut di sana, termasuk orang yang merekrut di lapangan juga. Nah, kan kebanyakan alasan bahwa saya waktu merekrut itu kan karena penjelasan dari orang mencari kerja adalah untuk kerja di perusahaan, jadi saya cari. Tapi kan di undang-undang regulasi mengatur bahwa waktu kau mencari tenaga kerja ini ada tidak surat secara resmi ya dari pemerintah, bukti bahwa memang kau secara hukum ini sudah mempunyai legal standing untuk merekrut orang. Misalnya surat pengantar dari dinas ketenagakerjaan seperti itu. Nah, kalau memang misalnya surat-surat seperti itu tidak lengkap, nah orang yang merekrut di lapangan ini juga itu sudah dikualifikasikan sebagai pelaku dan itu bisa diproses. Nah, yang mirisnya Pak, dari pengalaman saya menangani kasus tidak benar pengen orang ini, kadang apa istilahnya itu intelektual dadernya itu untuk pelaku utamanya itu tidak ditangkap Pak. Ditangkap sama teman-teman sebelah ya kan. Nah, jadi justru yang ditangkap itu orang-orang di lapangan. Padahal ini kan orang-orang yang memerintahkan ini sebenarnya yang menjadi pelaku utamanya itu, karena tidak akan terjadi perbuatan merekrut itu kalau misalnya tidak ada perintah dari orang-orang kuat ini tadi. Nah, kadang kan karena mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup kuat, dengan gampang mereka dalam tanda petik menghalangi hukum. Nah itu yang memang jarang terungkap Pak. Jadi yang terungkap malah orang-orang kecil, ya, karena mereka ini kita tahu juga orang di desa itu. Faktor ekonomi juga. Faktor ekonomi juga. Bayangkan kita mau tindak orang, mau proses orang, tapi nanti sasarannya malah orang-orang yang desa yang memang secara ekonomi juga dia berada di posisi rentan. Betul. Itu kan kalau ada misalkan persekian orang fee-nya sekian, di luar dari gaji pokok. Betul. Nah, kan mudah sekali obsesi. Bahkan masyarakat kita kan serba instan sekarang. Apa yang saya mau dapatkan hari ini, kalau misalkan untung kan ya saya akan lakukan. Ya, dan lagi kalau misalnya mau tahu terkait TPPO ini salah satu bentuknya. Kapan sih satu orang ini dia merasa bahwa saya ini sudah dieksploitasi secara dalam melakukan pekerjaan di suatu tempat ini, saya sudah dieksploitasi nih. Nah ini penting sih. Ini penting ini. Itu karena itu pasti dia harus tahu kapan saya ini sudah dieksploitasi. Nah itu bisa mengarah ke TPPO kan. Misalnya saya ambil contoh terkait dengan pekerjaan penjaga toko. Kita bisa lihat ya karyawan-karyawan toko kita kan tuh banyak tuh. Nah ada undang-undang ketenagakerjaan itu yang sudah mengatur apa itu haknya si bos, apa haknya si pekerja, itu sudah ada. Berapa kamu punya jam kerja sehari, kalau lebih jam kerja harus buat apa, dan waktu kerja itu harus ada kontrak, perjanjian kerjasama dulu sama, walaupun kita permisi ya, tapi walaupun kita ada di kasta pekerjaan yang paling rendah sekalipun,
undang-undang mengharuskan bahwa pekerjaan kita itu ada kontraknya, apalagi kalau kontrak sama bos besar atau sama pihak pemerintah mungkin, itu kan harus ada kontraknya. Kontrak inilah yang kita jadikan dasar acuan dan segala macam kita ketika kita mau mengukur, oh saya ini apa saja yang saya kerjakan, saya kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Nah ketika hal-hal yang menyimpang dari kontrak ini sudah tidak dilaksanakan, nah itu sudah dieksploitasi kamu. Itu kamu sudah wajib lapor itu. Lapor saja tidak apa-apa. Entah nanti dia larinya ke TPP atau perkara lain itu urusan nanti. Tapi masalah perjanjian kerja kamu dan si bosmu ini, nah itu harus kamu harus berani bicara, karena dari hal-hal kecil ini yang tidak terungkap, makanya kayak tadi Pak Willy bilang untuk sampai sekarang masih sedikit TPPO ya. Fenomena gunung es. Iya. Di atas kecil ya kan, di bawah si banyak. Siapa tahu. Ya, mohon maaf sekali ya. Kalau misalkan demikian nih Bang berdua, ya, maka banyak faktor-faktor TPPO ini terjadi di 2 kabupaten bahkan lebih untuk wilayah Indonesia. Ya. Ya, mungkin untuk skala-skala kota besar, iya sih ada yang namanya SK sebagai pengikat antara kedua belah pihak. Tapi masuk ke konteks kita ini kan, mohon maaf sekali untuk yang di toko, saya pikir ini agak sulit mungkin. Iya. TPPO itu bukan harus kita berangan-angan bahwa itu harus ada di perusahaan yang besar sekali. Tidak. Kamu mempekerjakan orang, kamu harus tahu hak dia apa dan kamu harus tahu kewajiban kamu apa. Kalau kamu tidak melaksanakan kewajibanmu, bisa jadi itu tindakan TPPO. Bisa jadi kamu lagi mengeksploitasi karyawanmu. Tapi ini menjadi sebuah catatan penting sih sebenarnya untuk pemilik perusahaan ya atau pertokoan ya. Ini penting sekali untuk penjelasan dari kedua jaksa kita ya, hari ini. Jika Anda mempekerjakan seorang pekerja yang harus tadi memenuhi standar-standar yang ditetapkan sesuai dengan regulasi minimal SK, gaji, mungkin hitungan BPJS ya, kesehatan. Iya, itu juga. Itu hak karyawan itu. Hak karyawan. Tapi ingat itu ya. Oh, jangankan toko. Mohon maaf, ini yang kerja proyek juga harus. BPJS kerja itu harus itu sudah diwajibkan itu. Nah, tapi ya itu kembali ke masalah tergolong orang tadi itu yang khususnya di pertokoan itu. Masalahnya kan banyak korban yang tidak berani untuk berbicara. Melaporkan. Ya, tidak berani untuk melaporkan, speak up ke keluarganya atau mungkin karena tekanan juga kan, bisa jadi karena tekanan dari atasan yang sangat kuat, akhirnya dia tidak berdaya untuk mengungkapkan apa yang dialaminya. Tapi sebenarnya kalau ada keluarga kita yang dipekerjakan di toko itu, mungkin bisa kita tanya juga, ini gajimu berapa sih? Yang diperjanjikan dulu di awal berapa? Artinya jangan sampai ternyata anak-anak kita, keluarga kita, orang terdekat kita itu dipekerjakan, tapi dia tidak diberikan haknya, dia diberikan gajinya. Sesuai dengan kerja. Iya, dan tenaganya diperas, dia dieksploitasi di situ, tapi ternyata dia dimanfaatkan. Nah, itu hal-hal sederhana, tapi kalau dikualifikasikan sebagai tidak pidana perdagangan orang itu sudah masuk, Pak. Sudah masuk. Nah, mungkin satu sisi atau sisi lain itu lemahnya itu tidak ada organisasi yang menampung. Beda seperti daerah Jawa dan sekitarnya ada semacam serikat pekerja. Dalam konteks Manggarai kita kan untuk organisasi itu kan masih saja ini belum ada ya, belum ada ya, sedikitnya. Kalau kemudian ketika ada oknum-oknum tertentu, pekerja-pekerja tertentu untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalannya itu kan lemah kemudian, ya. Karena dia kan berhadapan dengan pemilik toko, ya udah. Kalau tidak mau ya keluar aja. Menjadi soal juga. Ancaman terbesarnya dia kan saya kalau speak up saya tidak dapat lagi pekerjaan, saya butuh uang. Sehingga saya setuju tadi Bang Willy bilang ini semacam fenomena gunung es ya. Bila waktunya akan cair, ya, tinggal ya itu tadi ya. Kalau ada kesepakatan semua pekerja, saya pikir mudah sih sebenarnya untuk bisa. Kita tahu kalau sekarang UMK atau ya UMK di Manggarai dan Manggarai Timur sudah berapa ya? Harusnya batasnya itu. Kalau misalnya kamu tidak sanggup batas itu ya kamu harus berjanji dengan sini. Saya kasihnya sekian ya, tapi kau kerja sama saya ini kontrak. Pas bulannya bayar sesuai dengan yang diperjanjikan. Menjadi masalah kalau misalnya pas bulan bosnya bilang tunda dulu belum ada uang. Tapi perintahnya jalan lancar. Nah itu sudah bentuk eksploitasi. Dua bulan berikut tidak dibayar juga, itu sudah indikasi
sudah eksploitasi kamu itu. Nah, ini sebenarnya menjadi kata kuncinya pemirsa ya. Jadi kalau misalkan ini sebenarnya topik yang sederhana tapi penting ya untuk kita didiskusikan, terutama untuk wilayah kerja hukum Kejaksaan Negeri Manggarai ini, karena memang ya kita sama-sama tahu lah ya berapa jumlah para pekerja yang keluar dari kampung lalu pengen bekerja di toko. Ini salah satu contoh aja ya, bukan berarti kalau kerja di toko itu tidak tidak ya. Tapi bagaimana kemudian itu bisa mendapatkan dana? Ada beberapa catatan penting yang tadi sudah disampaikan. Kalau misalkan pekerjaan itu kemudian tidak sesuai dengan regulasi yang ada seperti SPK, ya, surat kontrak kerja, ya, lalu kemudian jaminan-jaminan Kejelasan tidak jelas, misalkan BPJS tenaga kerja tidak ada, sehat tidak ada. Saya pikir ini akan menjadi catatan Anda. Cobalah berkonsolidasi dengan rekan kerja, kira-kira langkah apa yang kemudian Anda lakukan untuk bisa menjawab hal seperti itu. Kalau misalkan tadi laporan ini Bang, ya, apakah bisa secara individu kah atau secara personal kah atau secara kelompok, kalau kemudian laporan itu kemana? Ya, baik. Jadi penting sih sebenarnya. Tapi sebelum saya ke situ tadi ya, yang pertanyaan terkait dengan peran kepala desa itu belum terjawab. Oh iya, betul. Jadi memang sebelum saya ke situ ya, jadi kepala desa ini kan sebenarnya memiliki peran yang strategis, khususnya bagaimana dia bisa mencegah adanya tindak pidana perdagangan orang melalui bisa saja dia mengundang narasumber, entah itu dari dinas-dinas di dinas tempat di pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur, atau juga bisa dari penegak hukum APH, misalnya dari kepolisian atau juga dari kami kejaksaan. Nah, kami bisa hadir langsung di desa-desa untuk memberikan materi terkait dengan regulasi, juga mungkin dengan modus-modus terkait dengan perdagangan orang, supaya anak-anak kita di desa tidak menjadi korban. Jadi kepala desa itu jangan diam di tempat. Kalau memang dia tidak punya pemahaman yang cukup terkait dengan tindak pidana orang, dia bisa berkolaborasi dengan dinas atau juga dengan APH. Gitu. Nah, sekarang kembali lagi ke pertanyaan apa tadi terkait dengan apakah bisa dilakukan secara ya, personal atau kelompok? jadi tindak pidana perdagangan orang itu bukan delik aduan. Nah, kalau dalam hukum itu kan ada klasifikasi ya, ada delik aduan, ada delik biasa. Kalau delik aduan itu contohnya fitnah, pencemaran nama baik, itu tidak bisa dilaporkan oleh orang lain kecuali dari orang yang merasa dirugikan. Nah, kalau tidak pidana perdagangan orang, dia delik biasa. Siapapun yang melihat, siapapun yang mengetahui bahwa ada kejadian tidak pidana perdagangan orang, itu bisa dilaporkan ke penegak hukum, ke kepolisian. Nah, karena kejaksaan itu tidak berwenang secara langsung dalam konteks penyidikannya. Nah, kepolisian yang berwenang itu, kecuali untuk penuntutan kan semua kasus itu kejaksaan berwenang. Nah, kecuali penyidikan-penyidikan tertentu kami bisa berwenang tentang misalnya korupsi, masalah pidana tidak berkhusus lain, itu bisa kami secara langsung menyidik. Nah, untuk laporannya memang harus langsung ke kepolisian seperti itu. Kalau potensi ancamannya jika terbukti, Bang? 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Itu berat hukumannya. Tidak ada yang setahun loh ya. 15 tahun, bisa lebih malah ya. Dan dia pakai minimal khusus. Minimal khusus. Jadi itu artinya dia tidak seperti KUP, dia menyebut ancaman maksimal 15 tahun, tapi dia pakai minimalnya 5 tahun. Artinya hakim dia tidak bisa menjatuhkan putusan di bawah minimal itu. Nah, kalau dia sudah garis itu 5 tahun, dari hakim itu menjatuhkan putusan dari angka 5 sampai 15 tahun. Seperti itu. Oke, berkaitan dengan tadi laporannya dan juga siapa yang melapor itu ya kan. Nah, justru kami harapkan itu tadi ya, perangkat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat itu. Karena kan modusnya si TPPO ini kan kayak tadi Pak Willy bilang, mereka ini pakai orang yang menyasar di desa-desa itu, dan orang dari desa itu juga. Tapi kadang orang dari desa itu juga ya kan, hal-hal seperti itu kan harusnya yang tahu duluan kan si aparat-aparat yang ada di desa, dalam lingkup desa itu. Itu mereka lah yang harusnya jadi pelapor pertama. Kalau misalnya lihat, oh ini saya punya masyarakat yang di rumah si A itu sudah tidak ada, coba saya pergi cari tahu, oh ternyata dia merantau ke Kalimantan, dia diajak sama si ini, coba tanya itu tuh kerjanya apa dia di sana. Kalau begitu ada keluhan dari keluarganya, aduh dia sudah ke sana sudah 3 bulan tidak ada kabar, katanya tidak dikasih gaji, ya sudah kepala desa mungkin. Dan dapat dipastikan bahwa
kasus tidak pidana perdagangan orang ini menyasar kepada orang-orang yang secara ekonomi itu rentan, Pak. Itu jadi dari banyak kasus itu yang kita tangani dan juga yang kita lihat ya, yang kita lihat dan perhatikan di Indonesia ini khususnya juga di Manggarai, itu kebanyakan orang-orang yang secara ekonomi itu lemah. Jadi pelaku ini sudah tahu dia mau kemana. Nah, jadi nanti dia masuk ke orang-orang yang memang secara ekonomi itu lemah. Unsur berencana kalau gitu Bang ya? Oh iya, jelas. Pasti mereka rencana. Jelas. Jadi terorganisir juga. Cuman itu tadi yang kasihan juga kan kadang orang yang merekrut di lapangan itu juga. Karena dia ini kan sebenarnya bisa jadi karena minimnya pengetahuan, dia merekrut dalam konteks pengertiannya dia itu yang dia rekrut itu dalam konteks untuk bekerja di suatu perusahaan yang memang tidak ada iming-iming tertentu, tapi ternyata maksudnya baik, tapi karena dia tidak disertai dengan surat pengantar tadi seperti itu, maka dia sudah masuk kualifikasi tidak pidana perdagangan orang gitu. Banyak kan kalau 15 tahun tuh mainnya. Nah, untuk langkah-langkah pencegahan ini yang paling penting. Kalau menurut saya, kalau misalnya kita ditelepon atau dihubungi oleh orang-orang tertentu untuk mencari tenaga kerja, hati-hati. Bisa saja karena kita diiming-iming gaji, nanti ada fee-nya untuk kau, lalu saya bilang, saya ada keluarga, saya ada tetangga, saya lihat itu mungkin dia butuh butuh kerja, maka karena diiming-iming tadi saya merekrut mereka untuk dikirimkan. Nah itu hati-hati. Kita tidak tahu nih modusnya pelaku yang meminta kita untuk mengirim tenaga kerja ini apa. Ternyata misalnya tadi bisa karena mau dieksploitasi ya, tujuan eksploitasi, atau juga yang paling ekstrim tadi yang disampaikan oleh Pak Ronald itu bisa saja organ penting dari tubuhnya itu bisa diambil. Nah itu kan kita tidak tahu. Makanya hati-hatilah kalau kita merekrut orang, kalau kita tidak disertai dengan administrasi yang memang harus dilengkapi dalam proses perekrutan tenaga kerja. Jangan asal rekrut saja. Itu tiba-tiba misal dari Jakarta, saya ada keluarga, tolong bisa tidak kirim 2 atau 3 membantu mau kirim aja kita di sini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Willy itu, ya kasus-kasus seperti itu kerap terjadi loh. Kerap sekali terjadi. Misalkan ada keluarga jauh, kalau minta 2-3 orang sebagai IRT. Betul, ya. Lalu kita tidak tahu lokasinya mana. Lokasinya di mana? Gajinya berapa? Kalau kemudian secara administrasi juga tidak dilengkapi. Ya. Itu juga jadi soalan, itu kerap terjadi sejauh ini, Bang Ronald. Iya. Apa pesannya Pak Willy? Ya itu tadi, sebenarnya ini karena faktor minimnya pengetahuan. Maka kalau menurut saya memang perlu ada sosialisasi yang intens ya dari APH, penegak hukum kami ini, dan juga dari teman-teman kepolisian, dan bisa juga dari stakeholder terkait, misal dinas ketenagakerjaan. Jadi soal standar-standar dalam perekrutan tenaga kerja, itu kita sosialisasikan di desa-desa supaya nanti tidak ada lagi anak-anak kita yang jadi korban. Karena apalagi kita ini kan sama-sama orang NTT ini Pak. Karena yang selalu jadi sasaran itu kan orang NTT Pak. Orang NTT, aduh kasihan sekali. Fisiknya bisa dipakai kerja kan? Iya. Bagus sih. Jadi itu dari karena daerah kita ini daerah miskin, jadi kerap sekali menjadi korban dari tidak pidana perdagangan orang. Gitu Pak. Pak Ronald? Ya, kalau dari saya sih, ya kita harus bijak dalam memilih pekerjaan. Walaupun kita butuh pekerjaan, tapi kita harus bijak memilih pekerjaan itu. Jangan kita pilih pekerjaan lantas disuruh kerja sampai pagi juga kita mau. Itu kan sudah tidak bijak lagi itu. Itu sudah tidak bijak lagi. Jadi ya, walaupun kita butuh kerja, tapi kita harus bijak dalam memilih pekerjaan. Dan lagi kita juga harus selektif untuk memilih pekerjaan. Iya, kayak tadi yang ditelepon dari Jakarta, ayo kerja di perusahaan ini. Dan ini profiling perusahaan itu. Kita ini kan sekarang hampir setiap orang punya, betul, punya HP kan bisa di profiling. Modusnya mereka sebelum rekrut mereka sudah upload di situ. Jadi seolah-olah betul, ada perusahaan seperti ini. Tapi begitu, tapi ya profiling itu kalau bisa ada kenalan teman lebih bagus lagi. Informasinya harus banyak baru kita mengiyakan pekerjaan itu. Makanya saya setuju dengan istilah hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Saya tambahkan sedikit lah. Terakhir terkait dengan tadi kan saran kepada si pencari kerja. Nah ini sekarang yang memberi kerja, ya, yang memberi kerja juga harus bijak juga. Iya.
pakai tenaganya orang, ya kan, pakai keringatnya orang, ya minimal dikasihlah hak yang sepadan. Iya, haknya dia yang sepadan. Jangan orang ini hari-hari kerja dengan kita, tapi giliran orang ini butuh apa atau susah di depan mata kita pun kita, sudahlah itu urusanmu, itu juga sebenarnya tidak pantas lah, tidak elok lah kita lihat. Jadi kalau kamu punya kerja, ya silakan kamu hitung keuntunganmu berapa, kasihlah haknya ke dia. Karena bagaimanapun si pekerja inilah yang membantu kamu memperoleh untung itu. Jadi dia pun berhak atas untung itu. Jadi ya mungkin untuk si pemberi kerja itu memperhatikan hak-haknya si pekerja. Menjadi catatan penting untuk pemberi kerja, ya sesuai dengan pesan dari Pak Jaksa berdua. Jadi berilah apa yang menjadi hak, ya. Atau dalam kitab suci itu kan yang menjadi hak raja diberikan untuk raja. Begitu ya, Pak Kadis ya. Oh ya. Apa yang menjadi hak kaisar? Apa yang menjadi haknya Kaisar, berikanlah kepada dia. Apa yang menjadi haknya Tuhan, berikanlah kepada Tuhan. kira-kira begitu ya. Kita ada di bagian akhir dari special event, ya, Jaksa Menyapa, ya, hari ini yang merupakan hasil kolaborasi kerjasama Kejaksaan Negeri Manggarai dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur, ya. Ada satu tema aktual yang memang tidak pernah kita sadari, ya, pemirsa, yaitu tindak pidana perdagangan orang yang kerap terjadi di setiap hari, dan itu, ya, TKP itu ada di sekitar Lingkungan sekitar. Mudah-mudahan dengan hadirnya tema ini menjadi sebuah momentum, ya, untuk kita semua sebagai warga Manggarai dan Manggarai Timur, terutama di Manggarai Timur, ya, untuk lebih peka, peduli, perhati, ya, terutama untuk di sekitar kita terkait dengan bagaimana sih sebenarnya, ya, langkah-langkah dari orang-orang tertentu yang memang berniat jahat, ya, untuk meminimalisir, ya, tindakan-tindakan yang berdampak pada hukum tadi, terutama tindak pidana perdagangan orang. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak, ya, untuk kedua narasumber Ya, saya. terima kasih juga Ada sudah Abang Willy. bekerja Terima sama kasih juga. banyak. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak pernah capek-capeknya jika nanti kami ada waktu di lain kesempatan untuk kembali menyapa, Pasti, Pak, ya, pasti. warga Manggarai. Tidak ada yang Thank you. capek kalau Siap. untuk ke Bunungkum ini. Dan sampai di sini jumpa kita. Terima kasih dan